Gak paham Gus. Ya kalau udah berusaha mau gimana? Bab yang berapa kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mulai? Mulainya ngaji itu sudah Al-Fatihah. Karena di situ barokah yang paling banyak itu, barokah ngaji yang paling banyak itu di Al-Fatihah awal. Puasa sudah belum? Oh, sudah ya. Faridoh. Ya. Udah ini hilang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sya'lillahi lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung Al-Bab Rabi' Ashar fi Fadilati Al-Faridah. Ta'ala nafa'an bi'ulumi fid darain. Amin. Al-Bab Rabi' Ashar, bab yang 14, fi Fadilatil Faridati, di dalam keutamaan ibadah-ibadah wajib, fardu-fardu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendikan kanjeng Nabi, bunyal islamu, dibangun al-islamu, apa al-islam, ala khamsin, atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, persaksian Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamus sholati, dan melaksanakan sholat. Wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat. Wa hajjul baiti, dan berhaji kepada al-bait, Masjidil Haram, Ka'bah. Wa shaumu ramadhani, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada sebelum itu Islam, Syekh Nawawi Al-Albani, wa al-islamul kamil, Islam itu adalah al-islam kamil, Islam yang sempurna, yang ini apa namanya, itu tidak Ramadan, itu adalah faqala sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakum, salah yang 5, apa itu 5 waktu. Wa zakku amwalakum, dan zakatilah harta-harta kalian. Wa sumu syahrakum, dan berpuasalah pada Ramadan. Wa hajju bait rabbikum, berhajilah ke rumah Tuhan kalian. Rabbum akan suruh
zakat tadkhulu jannata rabbakum sudah mungkin masuk surga begini. Dan menzakati harta-hartanya, wasomat sahraha, dan berpuasa atas bulan Ramadannya, wahajjat baita rabbiha, dan melaksanakan haji ke rumahnya Allah itu Ka'bah, wa ata'at ba'laha, dan taat terhadap suaminya, wa ahsanat farjaha, dan menjaga farjinya, tadkhulu jannata rabbiha, dia yang menjaga itu semua, tadkhulu akan masuk jannata rabbiha, surga Tuhannya, surga Allahnya, min ayyiba bin sya'at, di pintu mana saja dia kehendaki. Masya Allah. Santri ini semua santri ini. Almar'atu idza shallat khamsaha. Alhamdulillah insyaallah nih. Santri Salafiyah Manbolulum kalau enggak sholat ketahuan pengurus dihukum. Enggak sholat berjamaah ketahuan pengurus dihukum. Padahal enggak ditanya tuh sama pengurusnya. Udah sholat lagi belum kamu? Tapi otomatis dengan sendirinya akan sholat. Iya kan? Orang santri-santri Salafiyah Manbolulum tuh, kamu akan saya hukum karena nggak sholat berjamaah. Terus sama pengurus ditanya lagi nggak? Udah sholat duhurnya udah belum? Udah nggak ditanya lagi. Karena untuk saat ini, tahun ini, periode ini, santri-santrinya balager, udah ngerti semua. Kenapa? Karena punya iman. Karena punya iman. Dia akan sholat dengan sendirinya, dia akan takut sama Allah, dia akan malu sama Allah. Wa zakat malaha, dan menzakati hartanya. Belum punya duit, santri Salafiyah Manbolulum. Wa shamat syahroha, pada berpuasa. Kayaknya tahun ini sih nggak ada al-mokelun, anomali al-mokelun. Apa itu anomali al-mokelun? Orang-orang yang mokel. Kayaknya. Aman nggak Kang Roli? Aman ya? Santri ada yang termasuk al-mokeluna nggak? Kang Roli? Hah? Nggak ada ya, insya Allah ya? Nggak ada. Nah inilah santrinya kayak gini. Mana lagi? Sudah. Wa ta'at ba'laha, insyaallah kita diajari untuk taat. Kang Rifa, Kang Eva, saya yakin tidak akan berani-berani untuk enggak taat kepada suaminya. Walaupun tetap pangkatnya nanti Teh Eva sama Teh Rifa,
Kalau sudah jadi istri, pangkatnya jenderal bintang 5. Walaupun suaminya itu di kantornya orang penting. Orang penting, bos daripada anak buahnya. Tapi di rumah tetap dimarah-marahin, dicemberutin sama Teh Rifa, sama Teh Eva. Itu kodrat. Kodrat laki-laki. Ya, yang itu bagus ya. Waktu kecil dimarah-marahin sama orang tua. Nikah gayanya pengen jadi raja, dimarahin sama istri. Itu kodrat. Tapi tetap santri Salafiyah Manbolulum, Teh Eva, Teh Rifa, insya Allah tidak akan berani melawan suami. Beda loh ya, melawan dengan cemberut dan marah-marah. Walaupun kalau bisa disedikiti, jangan banyak-banyak marahnya sama suami. Jangan banyak-banyak cemberutnya sama suami. Tips untuk istri, biar suaminya nggak sering-sering pergi mancing. Istrinya harus jadi rumah buat suaminya. Datang-datang langsung, ingkang kawula hormataken suami kula, kan gitu kan, dijadikan raja gitu. Pulang yakin gak mancing, malah kalaupun suaminya suka mancing, yakin kalau suami digituin. Ingkang kawula hormataken Gusti Romo suami kula niki tehipun. Kula sampun siapaken sarapan kalian. Itu suaminya bikin balong dalam rumah nanti. Kalau istrinya bisa merajakan suaminya seperti itu. Wa ta'at subhanaha ya. Insyaallah santri yang sekarang, periode sekarang, gak ada yang aneh-aneh kan? Iya kan? Insyaallah. Dan ta'at subhanaha itu, kenapa bisa ta'at subhanaha? Bukan karena istrinya gak bisa ngamuk. Itu udah kodrat ngamuknya istri tuh. Bener nggak? Bener nggak? Bener tuh katanya. Padahal belum jadi istri. Udah ngomong bener. Udah kodrat. Tapi ketika atau atsba'alaha itu adalah karena takutnya istri kepada Allah. Karena imannya istri. Bukannya nggak berani sama suami. Semua istri itu pasti berani sama suami. Hatta suaminya itu presiden, pasti berani marahin kalau sudah sebel. Istrinya presiden, salaman sama perempuan lain, dibahas itu 2 minggu tuh dibahas tuh. Tapi ato'ats itu karena iman. Ato'ats ba'alaha itu hormat sama suami, atau atsba'anha itu lebih tepatnya hormat sama suami, itu karena iman. Jadi perintah-perintah fardu ini kalau imannya sehat akan dilaksanakan dengan mudah. Dengan mudah. Kalian pernah ngerasain susahnya nyuruh orang sholat? Hah? Kalian pernah lihat di sekolah-sekolah ada orang giring, ayo ngaji, ayo gitu. Coba sekarang, saya tanya betul-betul ini, santri Salafiyah Manbolulum, ada nggak yang ngaji sholat dioprak-oprak banget? Paling cuma diingetin, ayo udah waktunya sholat. Nah, itulah bentuk bahwa santri Salafiyah Manbolulum imannya tuh sehat. Bahkan ngaji siang ini, ngantuk semua ini, blenger semua ini. Kang Roli belum tidur dari subuh? Belum. Kang Maman dari subuh udah tidur belum? Paling tidur di kelas kan? Iya kan? Paling tidur di kelas, ngeliyep di kelas. Ini kan godaan tidurnya tinggi sekali ini. Iya kan? Godaan tidurnya, udah mau pulang sekolah itu gak, hayalannya tidur di kasur yang empuk, nyalain kipas angin, tidur sudah sampai asar. Tapi kok ada panggilan datang, bukan karena hanya takut dimarahin, tapi
saya lihat kelas-kelas santri salafiyah yang sekarang ini, bukan yang ngebandingin sama dulu-dulu, saya takut ke depan ada orang yang nggak bener kan. Yang tahun ini juga tahun-tahun sebelumnya ngaji itu udah seneng gitu. Ya kalaupun lagi malas ya dipaksa-paksain lah. Ada perasaan seperti itu karena apa? Karena iman yang sehat. Itu bentuk iman yang sehat. Karena ada kan orang lain yang mau ngaji, malasnya nggak karuanan. Tadi yang pasaran di sini tadinya rame, sekarang udah tinggal separuhnya. Artinya apa? Orang yang mendatangi kebaikan tuh betul-betul dengan iman. Betul-betul dengan iman. Maka ngajinya kita walaupun ngantuk, walaupun gak ngerti, perlu disyukuri. Kenapa? Karena ketika iman kita sehat, semua yang dilakukan tadi itu, puasa, sholat, haji, zakat, taat kepada suami dan sebagainya, ganjarannya apa? Tadkhulu jannata rabbiha min aibabin sya'at. Terserah mau masuk surga yang mana saja. Mau masuk surga yang ada kanjeng Nabi Muhammadnya, mau masuk surga yang banyak bidadarinya, mau masuk surga yang bisa bertemu dengan Allah, semua fasilitas all in. Maka sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in, di setiap sesuatu itu ilmun, ada ilmunya. Wa ilmul imani, dan ilmunya iman, as-salatu, itu as-salat. Kalau kita mau mendapatkan iman yang sehat, dimulai dengan salat. Maka sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fis salati, takutlah kepada Allah di dalam salat. Ittaqullaha, takutlah Allah fis salati, di dalam salat. Ittaqullaha fis salati, takutlah pada Allah di dalam salat. Sampai 3 kali Kanjeng Nabi mengulangi. Ittaqullaha fima malakat aymanikum, takutlah atas apa yang kamu miliki, harta-harta kamu. Ittaqullaha fid dha'ifaini, takutlah kepada 2 orang lemah. Al-mar'atul armilatu, itu adalah janda. Wasabiyul yatimu, adalah anak kecil yang yatim. Artinya perhatikan sholat kamu, jangan sampai ditinggalkan. Perhatikan harta kamu. Kalau kamu punya harta, maka perhatikan 2 orang lemah. Fid dha'ifaini, 2 orang lemah. Al-mar'atul armilatu, jandanya yang janda yang tua ya. Udah senyum-senyum aja ini. Kang Aro senyum-senyum aja nih. Janda muda ini dicari nanti. Nah, cari janda muda ya, kalian nongkrong tuh di pengadilan agama. Banyak itu mancing janda. Nongkrong di pengadilan. Jangan. Diperhatikan janda tua yang ada di daerah kamu. Kanjeng Nabi pun menikahi janda yang sudah tua, bukan janda yang muda yang masih menggoda. Janda tua yang tidak bisa bekerja, yang nggak tahu. Ya Allah, ada orang ditinggal suaminya terus nggak bisa ngapa-ngapain, anaknya 4, ya Allah. Sering saya ngelihat datang ke rumah saya nggak bisa bantu, mau gimana bantunya? Pakaiannya sobek-sobek, ditambal, ya Allah, udah kayak zaman dulu, benar-benar sobek dan ditambal, itu ada. Yang seperti itu yang saya maksud, bukan yang dalam bayangan yang Kang bagus. Saya nggak sadar sampai melihat senyum seseorang di antara kalian. Wah, ada maksud terselubung ternyata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti kalian melihat saya salat. Itulah yang tadi saya sebutkan. Kalau kita melihat, pengen tahu gerakan-gerakan apa yang sesuai dengan gerakannya Kanjeng Nabi, lihatlah salatnya guru-guru kita. Insya Allah mereka itu mengamalkan ilmu daripada guru-gurunya sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Maka sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata, barang siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan, secara sengaja, faqad kafara jiharon, sungguh telah kafir. Syahadatnya jangan sendiri, syahadat sendiri enggak sah. Syahadat itu harus disaksikan oleh al-imamul adil. Siapa? Lebih imam masjid. Syahadat sendiri ya enggak kaci. Login sendirian enggak kaci. Maka sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Maka sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat yang 5 itu, kafaratun, itu adalah pengganti, lima bainahunna, atas apa di antaranya, majtanabat al-kabairu, apa yang dilakukan dari dosa besar. Kalau kita melakukan dosa yang besar, untuk menghapus dosanya itu, taubatnya itu adalah sholat di antara waktu tersebut. Misalkan melaksanakan sholat dosa besar, apa itu? Maling jambu. Jambu di lapangan situ dimaling. Dosa besar enggak? Dosa besar. Kafaratnya apa? Sholat nanti. Sholat duhur dan sholat asar, disitulah kafaratnya, antara sholat duhur dan sholat asar, melaksanakan 2 sholat. Wal jum'atu ilal jum'ati, dan dari Jumat ke Jumat, kafaratun lima bainahuma, menjadi kafarat di antara kedua Jumat tersebut. Orang yang melaksanakan 2 sholat Jumat itu dosa-dosanya dihapus, maksudnya gitu. Wa ziyadatu salasat ayyamin, dan barang siapa yang bertambah 3 hari, dan bertambah 3 hari, kafaratnya itu ditambah 3 hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man jama'a bainas salataini, barang siapa yang menjamak 2 salat, min ghairi uzrin, tanpa uzur, faqad ata baban min abwabil kabair, maka telah mendatangkan pintu min abwabil kabair, daripada pintu-pintu dosa besar. Apalagi jamaknya subuh sama duha. Jamaknya subuh sama duha. Itu bukan itu lagi, sudah ajaran sesat. Menggabung subuh sama duha itu adalah ajaran sesat. Hati-hati, jangan asal menjamak. Oke. Al-babul khamis asyar fi fadilatis sunan, bab yang ke-15 dalam fadilah sunnah-sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi wal lailati, barang siapa yang melakukan salat pada siang hari wal lailati, dan pada malam hari, isnata asyara raka'atin, 12 rakaat, tatawuan, secara keseluruhan, buniyallahu lahu baitan fil jannah, banallahu, Allah membangun lahu baginya, baitan fil jannah, rumah di surga. Makanya tadi saya bilang, cara dapat Lailatul Qadar yang rata kanan itu adalah sholat tahajud 12 rakaat. Itu rata kanan itu. Kalau rata kiri, sholat isya, sholat tarawehnya yang cepat, yang kilat, yang paket kilat. Itu rata kiri itu.
tatawuan secara berkesinambungan. Maka kalau yang paling enak, kalau belum bisa sholat tahajud, maka yang paling enak adalah sholat sholat maghrib digabung sama sholat ba'diyah maghrib berapa? 5. Ditambah awabin 6. Berapa rakaat? Udah 11. Tambah sholat isya 4. Berapa? Tuh. Itu paling mantep itu, paling gampang. Yang paling susah promax. Tahajud 12 rakaat. Promax. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-fajri, barang siapa yang salat sebelum fajar, rakaataini 2 rakaat, wa qabla adh-dhuhri, dan sebelum zuhur arba'an 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, dan setelah zuhur itu 4 rakaat, wa arba'an qabla al-'asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Ini qabliyah ba'diyah ya. Dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Dan timbangan sholat ba'diyah isya itu sama seperti sholat tahajud. Sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla adh-dhuhri, barang siapa yang sholat sebelum zuhur arba'an 4 rakaat, kana ka'adli raqabatin, seperti membebaskan raqabah min Bani Ismail, daripada Bani Ismail. Sunan 11. Ka'adli raqabatin, seperti budak yang adil pada dari Bani Ismail. Mulia sekali, karena Bani Ismail itu nanti akan melahirkan Kanjeng Nabi Muhammad, keturunan yang mulia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini fil khala'i, barang siapa yang melakukan salat rak'ataini 2 rakaat, fil khala'i, di tempat sepi, la yarahu, tidak ada yang bisa melihat, illallahu, kecuali Allah, wal malaikatu, maka para malaikat, katabalahu, menuliskan baginya, bara'atan minan nari, dijauhi daripada neraka. Kalau sholat nggak usah bisa dilihat orang lain. Di mana? Di genteng. Di genteng. Apalagi gentengnya gor tuh, yakin nggak bisa dilihat orang lain. Ya, di tempat yang aman ya, di tempat yang aman. Yang lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, yusalli fi baitin muslimin, yang melakukan salat fi baitin muslimin, di dalam rumah yang gelap, bi ruku'in tamin, dengan ruku' yang sempurna, wa sujudin tamin, dan sujud yang sempurna, illa, kecuali wajabat lahu al jannah, diwajibkan baginya surga, bila hisabin, tanpa hisab. Al jannah bila hisabin ini adalah ya tadi yang kemarin ditanyakan, orang yang dilihat aib-aibnya. Nah, kalau sudah bila hisabin, tidak, dia dapat fast track. Fast track, tahu fast track nggak? Reva tahu fast track nggak? Pernah di Kedufan punya fast tracknya? Nggak enak kan, ngantri. Nah itulah, kalau punya fast track kan enak, langsung. Enaknya sebenarnya kalau punya fast track itu bukan pas naiknya, ngegodain pas yang lagi antrinya, kalian antri. Sama ke surga juga gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Man shalla arba'a raka'atin, barang siapa yang salat arba'a raka'atin, 4 rakaat, yabhasu la tarahun nas, yang tidak dilihat oleh manusia, yabhasu yang tidak terlihat, la tarahun nas tidak dilihat manusia, faqad bara'a minan nifaqi, maka sungguh telah dibebaskan minan nifaqi dari sifat nifaq, wal kufri dan kufur, wal bid'ati dan kebid'ahan, wad dolali, itu ada yang disambungnya, wad dolali, dan kesesatan. Dijauhkan dari ibadah-ibadah yang bid'ah, dijauhkan dari melakukan ibadah yang sesat, melakukan perbuatan sesat, dijauhkan dari ibadah yang nifak, karena al-munafik fid darkil asfali minan nar. Nifak itu pasti masuk neraka, dan yang paling bawah, yang paling panas, yang paling gak enak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-asri, barang siapa yang salat qabla al-asri, sebelum asar, arba'an, 4 rakaat, haramallahu 'alan nari, Allah haramkan baginya neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi, barang siapa yang salat ba'dal maghribi, setelah maghrib, raka'ataini, 2 rakaat, qabla ayyatakallama, sebelum dia berbicara. Jadi sebelum ngobrol, dia habis salat wirid langsung salat ba'diyah, kata bata ditulis bagi 2 rakaat tersebut fi illiyin, di dalam illiyin. Saya lupa lagi illiyin itu apa? Illiyin, sijil. Illiyin itu ada makhluk-makhluk Allah yang bukan yang seperti kalian bayangkan. Yang kalian bayangkan kan sijil itu jin, karena pernah nonton Sijin. Saya lupa, mohon maaf belum di mutalaah. Mugi-mugi besok ingat untuk mengingatkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang salat arba'a raka'atin ba'da al-isya, 4 rakaat ba'da isya, qabla ayyatakallama, sebelum dia ngobrol, fa ka'annama adraka lailatul qadri, maka seperti mendapatkan Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, fil Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram. Tentunya ini hadis betul. Saya lupa ini dhaif apa. Tapi ini bukan hadis palsu, beda dengan yang wa fil lailatis saniyati wa fil lailatis salisati. Pernah lihat hadis itu enggak? Barang siapa yang sholat tarawih di malam kedua dapat ini, dapat itu, dapat ini. Itu banyak tuh. Nah, itu hadis palsu. Kalau ini hadis benar. Kalian saya bilang, kalau mau dapat Lailatul Qadar gampang. Gimana caranya? Sholat tarawih. Ini salah satunya ini dalilnya. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam, sebelum dilanjut. Jadi benar kan? Gampang kan dapat malam Lailatul Qadar? Enggak susah kan? Enggak susah. 4 rakaat, kita 20 rakaat, 1 juz pisan, khusyuk pisan. Waduh, diimami Ustaz Sya'ban, bentar lagi pada bisa terbang. Terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla ad-duha, barang siapa yang salat duha, sanatai asyarata raka'atin, 12 rakaat, imanan wa ihtisaban. Ini agak sulit bagi santri Salafiyah Manbuludun. 2 rakaat aja udah uyuhan. Imanan wa ihtisaban, dengan iman dan tanpa perhitungan, tanpa ngitung-ngitung pahala. Kataballahu, Allah menuliskan, lahu bagi man shalla, alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan, wa muha anhu, dan dihapus baginya alfi sayiatin, 1.000.000 keburukan, wa rafa'alahu, dan diangkat baginya alfi darajatin, 1.000.000 derajat, wa banallahu, dan Allah mendirikan, membangun
lahu bagi man shalla baitan rumah fil jannah di surga, wa ghafarallahu dan Allah mengampuni lahu baginya dzunubahu kullaha, apa namanya, dosa-dosanya semuanya. Oh, luar biasa banget, sholat duha 12 rakaat. Tapi ada yang lebih luar biasa dari sholat duha 12 rakaat. Apa itu? Sholat duha yang istiqomah. Walaupun 2 rakaat istiqomah. Lebih banyak dari 12 rakaat nggak? Yang sekali. Nah, kalau lagi gabut sekali ya 12 rakaat gitu. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa gimana? 3 kali wudu. Wudunya para nabi. Kalian wudu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Itu 3 kali. Wudu. Bukan wudunya 3 kali, wudunya dibasuhnya 3 kali. 3 kali. Kalian semua kan udah kan? Oh iya. Karena kalau saya di Mekah itu melihat dengan berbagai mazhab, ada yang wudunya cuma sekali, ada yang wudunya secepat mungkin dan sebagainya. Wudunya orang Indonesia itu udah paling enak. Kenapa? Orang Indonesia banyak air. Jadi mau 3 kali, 10 kali. Jangan 10 kali. Basah nanti. 3 kali. Itu wudunya para anbiya ya, 3 kali itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mantap ini. Gimana? Contoh. Oh ya nggak apa-apa. Menjual pupuk itu ada tata caranya bisa menjadi halal. Menjual perkara yang najis yang tidak diharamkan itu adalah khamr. Khamr najis nggak? Najis. Tapi tidak ada manfaat, maka haram. Kalau pupuk ada tata caranya, nanti kita jelaskan supaya bisa menjadi halal. Kenapa? Asal pupuknya nggak dimakan, bukan dimakan sama kamu, dimakan sama lele. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Dimakan sama, masa dimakan sama kamu? Nggak bisa, ciumnya aja udah. Alhamdulillah. Tapi kalau yang najis itu khamar, apalagi yang najis. Babi, apalagi sepatu yang pakai kulit babi. Zaman sekarang kan, wah kayaknya keren nih, bisnis sepatu gitu. Tapi ada kulit babinya, itulah yang dilarang yang seperti itu. Najis, menjual manusia. Gak boleh yang menjual, apalagi yang najis ya, menjual anjing. Ada di daerah Indonesia bagian timur itu ada anjing bakar, bayangkan. Tapi kalau anjingnya buat dijual beli untuk jaga kebun, boleh nggak? Boleh. Kita pelihara anjing buat jaga kebun. Mungkin di sini salah satu di antara kalian suatu saat ada yang jadi bos sawit. Beneran? Keren kan? Kang Wahyu. Bos Wahyu. Bos Wahyu. Sawit itu, ya jangan sawit lah. Sekarang ada yang lebih keren dari sawit. Kerenan mana? Punya lahan sawit 10 hektar atau duren 10 hektar. Wah, iya kan? Ada yang lebih keren. Kalau duren kan bisa menjaga ekosistem. Kalian punya lahan duren 10 hektar. Bayangkan, satu pohon duren itu menghasilkan bisa sampai 200 butir duren. Satu pohon duren yang besar ya, 200 butir duren. Satu butir duren harganya berapa? Kalau duren-duren varietas bagus,
100.000 jual ke tengkulak. Apalagi misalkan yang lebih dari itu, harga durian, misalkan durian duri hitam itu. Ya saya mau terus ngomongin durian biar makin ngeces. Duri hitam itu, durian duri hitam itu lembut banget, manis, gurih. Harganya itu 1 kilo 160.000 sampai 400.000. Bayangin. Loh, kenapa Kang Tubagus pengen jadi petani itu? Satu durian bisa 100-200, satu pohon durian bisa 100-200 kalau 10 hektar. Berapa duitnya tuh kira-kira tuh? Waduh, banyak lah. Aroh mau beli rokok seslop gampang gitu. juga bisa gitu. Kalau punya pohon durian, memungkinkan kalian kudu punya anjing. Kenapa? Lawannya durian itu tupai. Kalau ada anjing, tupai yang jatuh diambil, dibasmi. Lawannya durian itu tikus. Hama-hama pertanian itu tikus kan tuh bagus. Mending tuh tikus wirong. Gede banget. Siapa yang mau ngambil coba? Kita aja takut ya. Ya Roh, kita aja takut gitu. Wirong gitu. Kan perlu punya anjing. Boleh nggak jual beli anjing? Boleh, kalau tujuannya tadi itu bagus. Tapi kalau misalkan yang dijual yang mutlak haram, barang najis yang mutlak haram itu dalam beberapa keterangan itu khamr. Apa itu khamr? Ya, arak, anggur merah dan sebagainya. Zaman sekarang dibilang anggur merah bukan khamr. Jamu Gus katanya. Jamu apa? Tetap memabukkan. Yang memabukkan tidak haram cuma satu. Naik Avanza bau Stella, itu saja yang tidak diharamkan. Stella jeruk. Naik Avanza ada Stella jeruk 4. Nah, itu aja yang bikin mabuk gak haram. Sisanya haram semua. Mabuk cinta haram enggak? Haram. Ada deh mabuk cinta. Bahkan makruh mabuk cinta terhadap agama. Mabuk uang, nggak ada yang orang mabuk uang. Nggak. Oh iya, koruptor. Boleh kalau ngomong koruptor, halal ngomong koruptor. Sebut merek ya nggak boleh. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Pelan-pelan ulangi. Apakah itu boleh dikontekstualisasikan di sebuah zaman seperti terkait bersuap? Apakah bisa dijelaskan dengan strategi dan segala perkara? Kalau lagi boleh. Bukan kata saya, kata Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, pakar hadis. Yang tidak boleh adalah ketika kita mengkiaskan, boleh siwak pakai sikat gigi, terus kita anti sama siwak, itu yang nggak boleh. Mengkiaskan kemarin imamah mudeng-mudeng dengan peci putih, peci hitam, kan sama-sama menutup kepala kan? Kalau orang Rusia tahu Habib Nurmagomedov pakai peci yang berbulu, tahu nggak? Peci dari bulu beruang, wah ngeri. Kalau kita paling bulu ayam. Itu kan kemuliaannya Habib Nurmagomedov, iya kan? Islam mengkacef. Boleh, yang tidak boleh adalah mendiskreditkan imamah, menghina imamah. Oh, imamah apa sih, orang Arab dan sebagainya. Itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh seperti itu. Tapi ketika kita mengkiaskan siwak dengan sikat gigi, terus kita masih ta'zim dengan siwak, itu masih boleh. Kita mengkiaskan peci dengan imamah dengan peci, terus kita masih ta'zim dengan imamah, itu boleh. Bukan kata saya, coba kalian kan buka HP, nah itu fungsinya kalian HP. Ngecek omongan saya benar apa enggak. Saya ngebobodo apa enggak? Iya, ngebobodo apa enggak? Cek kias hadis Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Karena kalau hadis tidak dikiaskan, ulama itu semua mengkiaskan hadis. Karena kalau hadis tidak dikiaskan, maka
perubahan perkembangan zaman bagi umat Islam itu tidak ada. Islam hanya menjadi agama yang jumud, yang kuno, kan gitu. Hadisnya dari dulu seperti itu, sama kita mengulang-ulang perbuatan amaliyah yang ada dari zaman dulu sampai sekarang, itu saja dan sebagainya. Jadi perkembangan Islam itu terbuka ketika hadis-hadis itu bisa dikiaskan dengan catatan ada konstruksi ilmu, bukan mengkiaskan hadis dengan nafsu. Maka kita ikut kias itu tidak boleh apa kata Aro, nggak boleh apa kata saya. Ikut kata para ulama. Ketika saya ngambil tadi kata Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, beliau adalah salah satu ulama hadis Indonesia. Maka insya Allah kita selamat atas dasar mereka. Jadi boleh saja. Kang Roli apa? Bagaimana hukum ziarah kubur bagi orang yang haid? Kalau memang terpaksa ziarah kubur dengan, mohon maaf, memakai pembalut masih diperbolehkan. Kalau terpaksa, contoh terpaksa gimana? Kamu kerja di BUMN, di BUMN itu kan liburnya ketat, cutinya ketat, nggak bisa kita seenaknya pulang. Betul Kang, itu bagus? Nggak bisa kita seenaknya pulang dan sebagainya, nggak bisa kita izin seenaknya meninggalkan pekerjaan seenaknya, cutinya terbatas. Maka biasanya orang-orang yang kerja itu ada tradisi nyekar sebelum Ramadan. Izinlah ke sana, pas dapat cuti, izin sebelum Ramadan mau ziarah kubur ke orang tuanya. Boleh nggak ziarah kubur ke orang tua, mendoakan orang tua? Boleh. Boleh nggak ziarah kubur mendoakan para wali? Boleh. Termasuk yang tabarruk di makam para wali, boleh nggak? Boleh, jelas. Tabarruk di makam para wali boleh. Tabarruk di makam orang mabok, orang yang tukang mabok, boleh nggak? Boleh digusur, betul. Jangan disamakan kuburan tukang mabok sama wali, beda bos, beda. Nah, ketika darurat masih diperbolehkan, boleh saja. Yang nggak boleh kalau ziarahnya ziarah Baitullah karena mahal-mahal. Saya sudah bayar mahal-mahal umroh dan haji, lagi haid masuk Baitullah Ka'bah, ngawur, itu yang nggak boleh. Menahan diri dari ziarah Ka'bah ketika haid itu lebih afdol daripada tawaf sekalipun. Menjaga ilmu itu lebih afdol. Ada lagi? Rasa-rasanya sebelum ngaji tuh ngantuk. Awal-awal ngaji ngantuk. Tapi pas ngaji kok nggak ngantuk ya? Ya kan? Apalagi godaannya sebelum berangkat. Itu godaannya tinggi banget. Lemas. Kalau mau teriak, ya, kalau nggak pakai mic saya teriak. Pengen teriak. Tapi pas ngaji, wah masih ada berat-beratnya. Tapi pas sudah mulai ngaji, kok nggak ngantuk ya? Apalagi pas pulang, susah tidurnya. Pulang ngaji itu paling susah tidur. Bener apa bener? Bener, pulang ngaji itu paling susah tidur. Paling enak main, ngobrol, ngopi, masak mie. Sekarang. Udah tidak ada lagi? Oke. Terakhir ya, satu ya. Udah pada tidur. Niat salat witir yang benar dalam tarawih. Salat witir, niatnya salat witir. Nah, usolli sunnatal witri rakaat ini lillahi ta'ala. Niatnya ngawur.
witir kok ganjil tapi rakaat ini 2 rakaat. Kan jadi masalah kan? Nah, itu. Bagaimana? Niat yang benar. Saya niat salat witir apa namanya? Usolli sunnatal witri. Kok jadi lupa saya? Gimana? Hah? Gimana? Nah, ya itu yang paling gampang. Sholli sunnatul witri lillahi ta'ala. Ada satu lagi saya kok lupa sekarang. Mohon maaf Kang, lupa saya. Ada. Yang paling gampang itu Kang, sholli sunnatul witri lillahi ta'ala. Sudah itu aman. Karena ucapan itu bukan bagian dari sholat. Tapi ada satu lagi, nanti besok berarti dua hal yang harus saya luruskan. Karena belum terjawab, boleh satu lagi? Ada lagi enggak? Enggak ada. Oke, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wal istita'ata fil kifayati wal ibadati wa ta'allumi. Allahumma inna nastaudi'uka ma'alam tanahu fardudhu ilaina indah tiyajina ilaihi wa la tunsinihi. Udah selesai duluan, saya belum selesai. Datang sini ya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allim Nabi yaqam. Fakihana qarabatina nabi توسل بتعلمي بتعليمي أن ترزق لنا الصيام أن ترزقنا الأمانة. Masih nge-rap kan? Ayo pulang. Aduh.